Halo, kenalin nama aku Pinky Stefani. Aku kuliah di Universitas Indonesia. Aku Dewi Susanti Ningtyas dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Halo, kenalin nama gue Rindo Defatwa, gue dari kampus IDIA dan gue siap untuk menjawab pertanyaan teman-teman turun tangan. Kamu tahu nggak sih politik dan menurut kamu politik itu apa? Kalau menurut aku ya, politik tuh kayak sebuah cara untuk mencapai sebuah kekuasaan. Nah, nantinya tuh untuk bisa mengatur sistem pemerintahan di negara kita. Mungkin politik itu adalah alat untuk kita menuju pada tujuan akhir yang kita inginkan gitu. Sebagai alat aja sih. Politik itu menurut aku adalah suatu kebijakan yang memang dibuat dari proses perencanaan sampai pelaksanaannya, baik itu kebijakan dari pemerintah. Lo takut nggak sih kalau misalkan lo ngomongin politik? Kalau takut kenapa? Kalau nggak takut kenapa? Takut sih enggak ya, tapi tergantung mediumnya. Kalau mediumnya kita masih secara offline, kita sama teman-teman tongkrongan mungkin masih aman lah ya. Tapi kalau udah mediumnya di sosial media, kayaknya agak beresiko, apalagi deket-deket sama tahun-tahun pemilu gitu ya, tahun-tahun 2024 lah gitu. Dulu sih sempat takut ya, bahkan aku bukan tipe yang memang politik banget. Tapi semenjak saat ini lulus dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan ketemu sama teman-teman yang kebetulan bergerak di bidang politik, jadi ikut belajar sedikit-sedikit dan ternyata tidak semenyeramkan dan semenakutkan itu sih. Karena politik bagi aku tuh belum terlalu nggak terlalu familiar gitu loh. Jadi sehari-hari aku jarang banget bahas tentang politik, dan menurut aku sih nggak terlalu takut ya untuk bahas politik sekarang. Tapi mungkin karena aku kurang terbiasa bahas politik, jadinya ngerasa agak ragu gitu untuk bahasnya gitu. Dewi sekarang lagi ngikutin isu politik gak? Dan apa nih isu politik yang lagi kamu ikuti sekarang? Sebenarnya ini sih simpel aja. Kayak misalnya di jalan tuh aku sering banget ngelihat bendera-bendera mulai berkibar, mau itu bendera merah, bendera kuning ataupun bendera biru, itu sering banget di pinggir jalan. Bahkan artis-artis itu mulai tahun ini mulai banyak. Sebenarnya udah artis-artis itu udah banyak ya di sebelum-sebelumnya. Cuman memang tahun ini udah mulai ke highlight, udah ada kayak contohnya Al-Ghazali, Verrel Bramastya sama Aldi Taher. Ada fotonya di sini. Yang sekarang aku tahu tuh lagi rame tentang ini ya, pemilu ya. Tentang pemilu 2024. Cuman aku nggak begitu ngikutin banyak gitu sih, cuman tahu kayak sekarang lagi banyak caleg-caleg yang mulai nyebarin survei-survei kayak gitu. Ngikutin sih nggak terlalu ya, tapi karena kita pengguna sosmed, jadi mau nggak mau postingan-postingan, konten-konten tentang politik tuh pasti lewat aja di timeline gitu. Jadi beberapanya ada yang ngikutin gitu. Kayak salah satunya ya para bakal calon lah gitu di tahun 2024 nanti gitu. Oke, Bang, ngomongin soal bakal calon, lo tahu nggak sih siapa aja yang kira-kira bakal maju nih di 2024? Aldi Taher. Oke. Maju jadi caleg kan, banyak kan sudah. Aldi Taher ya caleg. Terus kalau di presiden mungkin yang sekarang lagi ada namanya nih, Pak Anies, Pak Ganjar, sama Pak Prabowo kali ya. Yang aku tahu, ini sebut nama boleh? Nggak apa-apa. Oke, Pak Ganjar, terus Pak Anies. Setauku itu doang sih. Itu kalau nggak salah ya. Kalau misalkan suatu hari nanti Dewi jadi menteri, bidang apa sih yang pengen kamu tangani dan kenapa alasannya? Aku mau nggak jadi seperti sih, cuman kalau bisa jadi menteri aku mau jadi seperti Ibu Bintang. Ibu Bintang itu adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi menteri agama menarik sih. Mungkin di bidang antara pendidikan atau di bidang sosial. Karena mungkin banyak persoalan tentang agama di negeri ini tuh yang masih belum terpecahkan lah gitu. Maksudnya regulasinya belum jelas gitu loh. Tapi itu nggak terlalu pengen banget sih, mungkin lebih ke posisi di bawah kementerian ya, karena aku cukup suka sama bidang pendidikan atau sosial gitu. Kenapa? Karena memang melihat dari background aku sendiri, aku dari pekerja sosial dan memang
berkecimpungnya nggak jauh-jauh dari anak dan perempuan. Jadi memang aku juga suka sih tagline dari Ibu Bintang, yaitu perempuan berdaya dan mandiri. Dan harapan lo untuk politik Indonesia ke depannya apa nih? Mungkin kedepannya, mungkin harapannya politik kedepannya diisi sama orang-orang yang bener aja sih. Harapannya semoga politik di Indonesia ini nggak lagi punya citra yang buruk di masyarakat, dan juga masyarakat tuh bisa percaya lagi gitu sama politik dan sistem pemerintahan di Indonesia. Orang yang bener tuh kayak gimana nih? Yang bener ya, yang mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi lah gitu. Terus juga bisa menyuarakan pendapat lebih bebas lagi tanpa tertekan sama aturan-aturan yang mungkin agak berlawanan ya dengan kebebasan demokrasi, kurang lebih kayak gitu. Harapannya untuk politik Indonesia, anak muda tidak hanya dijadikan sebagai bahan aja, tapi kalau bisa anak muda terus ibaratnya anak muda terus diajak untuk terjun langsung di dalam dunia politik, tidak hanya digaung-gaungkan saja gitu. Apa closing statement dari Inky untuk teman-teman semua nonton? Oke, untuk teman-teman jangan ragu untuk terlibat dalam kegiatan politik. Nggak semua kegiatan politik itu buruk kayak yang dibilang sama orang-orang. Masih ada sisi baiknya, dan jangan takut juga buat terlibat supaya politik itu sendiri bisa lebih baik gitu. Jadi kita bisa benerin dari dalam gitu. Mungkin buat teman-teman muda, teman-teman seangkatan juga, kayak kalau misal kalian punya keresahan yang sama tentang politik Indonesia, nggak ada salahnya kalau kalian yang maju nggak harus jadi politikus, tapi bisa juga jadi simpatisan atau aktivis. Itu aja. Tetap semangat untuk berjuang, tetap semangat untuk belajar, berproses, karena memang tidak ada yang bisa kita dapatkan secara instan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Menteri Agama menarik sih.